Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sari Sapana dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan mempresentasikan mengenai APBN dan APBD. Yang pertama ada APBN. Definisi APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN merupakan rencana keuangan tahunan yang dibuat oleh pemerintah negara dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Dasar hukum APBN: Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ditetapkan setiap tahun. Yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Berikut beberapa tujuan APBN. Yang pertama, APBN sebagai pedoman penerimaan belanja negara. Yang kedua, sebagai transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah. Yang ketiga, membantu mencapai kebijakan fiskal. Dan yang keempat, membantu menentukan prioritas belanja. Fungsi APBN. Yang pertama, ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi merupakan fungsi yang bertujuan untuk membagi proporsi anggaran dalam melakukan pengalokasian, pembangunan, dan pemerataan. Yang kedua, ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi merupakan fungsi yang bertujuan untuk penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga, ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi merupakan fungsi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara masyarakat guna mencegah terjadinya inflasi. Sumber-sumber penerimaan negara. Yang pertama yaitu penerimaan dalam negeri. A. Penerimaan pajak. Penerimaan pajak terbagi menjadi dua, yaitu pajak dalam negeri seperti PPH, PPN, dan PBB. Yang kedua ada pajak perdagangan internasional seperti bea masuk. B. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Contohnya seperti pengelolaan migas, laba badan usaha milik negara, dan pendapatan badan layanan umum atau BLU. Sumber penerimaan negara yang kedua yaitu hibah. Hibah merupakan semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri, serta sumbangan swasta luar negeri berupa uang, barang, dan jasa. Contohnya devisa dan surat berharga. Prinsip penyusunan APBN. Yang pertama, berdasarkan aspek pendapatan. 1. Terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan. Yang kedua, hemat, efisien, tidak boros, berdaya guna, dan sesuai kebutuhan teknis. Yang ketiga, mengupayakan semaksimal mungkin untuk membeli produk lokal. Yang kedua, berdasarkan aspek pengeluaran. 1. Mengintensifkan penerimaan sektor anggaran dalam hal jumlah dan ketepatan penyetoran. Yang kedua, mengintensifkan penagihan dan pemungutan piutang negara. Yang ketiga, mengintensifkan tuntutan ganti rugi negara dan denda yang dijanjikan. Jenis pengeluaran negara. Yang pertama ada belanja pemerintah. Belanja pemerintah terbagi menjadi dua, yaitu ada pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin yaitu pengeluaran untuk kegiatan rutin yang sifatnya permanen atau terus-menerus. Contohnya seperti gaji PNS, belanja barang subsidi, cicilan hutang, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ada pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang sifatnya tidak rutin setiap tahun. Contohnya seperti proyek jalan tol, pembiayaan rupiah, dan lain sebagainya. Jenis pengeluaran negara yang kedua yaitu belanja pemerintah daerah.
Yang pertama ada dana perimbangan. Dana perimbangan yaitu alokasi dana pengeluaran pemerintah pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Yang kedua ada dana otonomi khusus dan penyeimbang, yaitu dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Contohnya seperti pengalokasian untuk pembangunan di Provinsi Papua. Mekanisme dan penyusunan APBN. APBN disusun menggunakan dasar rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibuat Presiden dibantu Menteri Keuangan. Rancangan Undang-Undang APBN yang telah selesai dibuat diajukan kepada DPR. Apabila rancangan Undang-Undang APBN disetujui, maka akan disahkan menjadi Undang-Undang APBN. Dan apabila rancangan Undang-Undang APBN ditolak dan harus direvisi, kemudian diajukan lagi ke Dewan Perwakilan Rakyat. Kebijakan anggaran. Yang pertama, berimbang. Anggaran berimbang terjadi apabila pendapatan negara sama dengan pembelanjaan negara. Anggaran seperti ini dilakukan dalam keadaan ekonomi yang stabil. Kebijakan anggaran yang kedua yaitu defisit. Anggaran defisit terjadi jika anggaran belanja negara lebih besar daripada anggaran penerimaan negara. Anggaran ini ditempuh pemerintah ketika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan anggaran yang terakhir yaitu surplus. Anggaran surplus terjadi apabila belanja negara lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan negara. Karena tidak semua penerimaan dibelanjakan, maka masih terdapat tabungan pemerintah. Pengaruh APBN. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Yang kedua, menjaga kestabilan peredaran uang yang ada di masyarakat. Yang ketiga, mendorong investasi masyarakat. Dan yang keempat, memperluas lapangan kerja. Saya akan melanjutkan materi mengenai APBD. Definisi APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD merupakan rencana pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dan dibuat oleh pemerintah daerah serta disetujui atau disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Landasan hukum APBD. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang pemerintah daerah. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuan APBD. Yang pertama, sebagai gambaran sumber-sumber penerimaan daerah. Yang kedua, menentukan prioritas pengeluaran. Yang ketiga, panduan pengeluaran uang. Dan yang keempat, transparansi pengelolaan keuangan daerah. Fungsi APBD. Fungsi APBD sama saja dengan fungsi APBN, yaitu ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Yang pertama, fungsi alokasi. Pemerintah daerah membagi pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran yang telah ditetapkan dalam APBD untuk meningkatkan perekonomian daerah. Selanjutnya, yaitu fungsi distribusi. Pemerintah daerah mengatur distribusi anggaran pendapatan agar dapat menghasilkan rasa keadilan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu fungsi stabilisasi. Anggaran pemerintah daerah akan menjadi alat untuk memelihara dan menjaga keseimbangan perekonomian daerah setempat. Penerimaan dari transfer pemerintah pusat. A. Dana perimbangan.
Contohnya seperti dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan lain sebagainya. B. Dana otonomi khusus. C. Dana intensif daerah. Dan D. Dana desa. Jenis pengeluaran daerah. Jenis pengeluaran daerah terbagi menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Yang pertama, belanja langsung. Belanja langsung yaitu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Contohnya seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Yang kedua, belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung yaitu belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan. Contohnya seperti belanja bunga, belanja subsidi, belanja sosial, dan lain sebagainya. Mekanisme penyusunan APBD. Pemerintah daerah menyusun rancangan pendapatan dan belanja negara atau RAPBD. Pemerintah daerah mengajukan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas bersama. Dalam pembahasan RAPBD, pemerintah diwakili oleh tim anggaran eksekutif yang beranggotakan sekretaris daerah, Bapeda, dan pihak-pihak lain yang dianggap perlu. Sementara DPRD diwakili oleh panitia anggaran yang beranggotakan fraksi-fraksi di DPRD. RAPBD yang disetujui DPRD diserahkan menjadi APBD berdasarkan peraturan daerah untuk dilaksanakan. Pengaruh APBD. Yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menjaga kestabilan ekonomi daerah. Dan yang ketiga, mendorong investasi masyarakat sehingga dapat mengembangkan industri-industri daerah.